Oke, welcome back to my channel teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel Warung Pinjol, channel yang ngebahas tentang aplikasi pinjaman uang online. Beberapa waktu belakangan ini kita dihebohkan dengan begitu banyaknya, begitu maraknya penggerebekan kantor aplikasi pinjaman uang online yang ilegal. Mulai dari kota Jakarta, Yogyakarta, sampai dengan Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi semoga kedepannya kantor-kantor pinjaman uang online yang ilegal ini tetap konsisten diberantas oleh pihak kepolisian, sehingga tidak ada lagi korban-korban dari keganasan aplikasi pinjaman uang online yang ilegal. Oke, pada konten video kita kali ini, kita akan coba jawab pertanyaan teman-teman yang sering mempertanyakan terkait DC Lapangan. Banyak di kolom komentar yang mempertanyakan DC Lapangan, aplikasi kredit pintar, rupiah cepat, KTA Kilat. Jadi secara pribadi sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya cukup sulit ya untuk saya jawab secara benar. Karena apa? Karena memang sampai dengan saat ini tidak ada benar-benar pihak yang mengetahui apakah kita benar-benar akan didatangi oleh pihak DC Lapangan Pinjol apabila kita gagal bayar. Berbeda dengan kartu kredit. Kalau kartu kredit, walaupun kita tinggal di pelosok manapun, berkemungkinan besar kita pasti akan didatangin oleh pihak DC Lapangan. Begitulah tingginya legalitas dari kartu kredit, berbeda dengan aplikasi pinjaman uang online. Karena memang sampai dengan saat ini di POJK nomor 1 tahun 2016 itu memang belum mengatur secara baku tentang tata cara penagihan lapangan oleh pihak aplikasi pinjaman uang online. Namun setidaknya kita bisa memprediksi, bisa menganalisa apakah nanti ke depannya kita akan benar-benar didatangin oleh pihak DC Lapangan aplikasi pinjaman uang online. Jadi menurut analisa saya, buat teman-teman yang hari ini mungkin gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online yang legal dan bertempat tinggal di kota-kota besar Pulau Jawa, berkemungkinan akan didatangin oleh pihak DC Lapangan. Namun kemungkinan tersebut juga sangat kecil. Karena banyak juga kasus teman-teman di Pulau Jawa, di kota-kota besar Pulau Jawa yang gagal bayar dan sampai dengan hari ini juga belum didatangin oleh pihak aplikasi pinjaman uang online. Ada juga kasus di kota yang sama, si A, si B sama-sama meminjam di aplikasi yang sama, namun si A didatangin oleh pihak DC dan si B tidak didatangin oleh pihak DC. Jadi beritanya tidak pasti, beritanya tidak konkret. Yang pasti kita harus mempersiapkan diri apabila nanti ke depannya kita benar-benar akan didatangin oleh pihak debt collector lapangan aplikasi pinjaman uang online. Karena memang hari ini pihak AFPI dan OJK telah membuat peraturan terkait penagihan lapangan aplikasi pinjaman uang online. Jadi yang boleh melakukan penagihan ke lapangan itu adalah karyawan yang telah tersertifikasi oleh AFPI. Jadi seluruh karyawan itu harus tersertifikasi oleh pihak AFPI. Dan penagihan lapangan hanya dilakukan apabila telah lebih keterlambatan 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman. Terus perusahaan fintech lending dilarang menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa penagihan yang masuk ke dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh OJK maupun FPI. Jadi pihak-pihak pinjol ilegal dipastikan tidak ada DC lapangannya karena dilarang keras oleh pihak AFPI dan OJK. Dan apabila mereka lakukannya berarti mereka melakukan tindakan pidana keras. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang hari ini banyak masih ketakutan, stres, panik ya, karena gagal bayar mungkin di aplikasi pinjaman uang online dan masih ketakutan akibat diteror secara terus-menerus oleh pihak DC aplikasi pinjaman uang online dan katanya akan didatangin, akan dikunjungin oleh pihak DC Lapangan, datanya akan diserahkan kepada pihak ketiga. Mulai hari ini stop kepanikan teman-teman semuanya. Jangan lagi dengerin cakap-cakap DC tersebut karena sebagian besar apa yang diomongin oleh DC-DC tersebut, desk collection aplikasi pinjol tersebut merupakan
apa ya istilahnya, gertakan-gertakan saja atau gebrakan-gebrakan saja dengan tujuan untuk membuat kalian panik, membuat kalian stres, sehingga kalian melakukan cara-cara yang mungkin akan merugikan diri kalian sendiri, seperti gali lubang tutup lubang untuk menutupi hutang-hutang kalian di aplikasi yang mereka tagihkan. Jadi begitulah cara main dari pihak-pihak debt collector aplikasi pinjaman uang online. Cara mainnya sama, dari dulu hanya seperti itu. Dan polanya juga seperti itu saja teman-teman. Jadi jangan lagi ke depannya, harapan kita bersama jangan ada lagi yang menjadi korban akibat dari metode-metode penagihan yang dilakukan oleh pihak debt collector aplikasi pinjaman uang online. Jadi lebih baik mulai dari sekarang kita tingkatkan kemampuan kita tingkatkan literasi kita, pengetahuan kita terkait aplikasi pinjaman uang online. Kita juga harus tahu ya, bagaimana sebenarnya apabila debt collector tersebut benar-benar datang ke rumah kita. Jadi sewaktu mereka benar-benar datang ke rumah kita, kita harus yang pertama itu mempertanyakan identitas mereka, surat tugas, dan yang terakhir mungkin surat penagihan. Ini kita pertanyakan. Jadi apabila mereka tidak mampu, DC lapangan tersebut tidak mampu untuk menunjukkan hal-hal tersebut, maka lebih baik si DC-nya disuruh saja keluar dengan secara hormat, karena kita khawatir dia melakukan tindakan kecurangan ataupun tindakan penipuan. Jadi seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa, setiap melakukan pembayaran itu harus melalui aplikasi, harus melalui virtual akun. Jangan melakukan pembayaran di luar daripada aplikasi ataupun virtual akun. Karena itu nanti berkemungkinan bisa membuat kerugian karena tidak ada historinya ya. Apalagi kita mentransfer pembayaran ke rekening pribadi. Banyak teman-teman yang terkecoh dengan melakukan pembayaran ke rekening pribadi. Kalau itu terlalu berisiko teman-teman, takutnya nanti kita tertipu. Buat teman-teman yang hari ini mungkin sudah dipermalukan, difitnah, diteror, diinjak-injak harga dirinya, mungkin juga sudah diedit-edit fotonya dengan konten pornografi, silahkan buat laporan kepada pihak-pihak kepolisian. Karena memang sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini, pihak kepolisian sudah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat terkait penagihan aplikasi pinjaman uang online yang meresahkan masyarakat. Jadi nggak perlu lagi takut ya teman-teman. Hari ini pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang berwajib sepertinya sudah mulai lebih ekstra, lebih intens, dan harapan kita ke depannya lebih sering lagi melakukan patroli-patroli cyber, yang mana yang pinjol-pinjol yang ilegal itu harap segera diberantas saja. Jadi begitulah teman-teman, saya rasa sekian video saya kali ini. Semoga video ini dapat menenangkan teman-teman di luar sana yang mungkin hari ini masih panik, stres, depresi. Jangan lagi panik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.